Sangat sulit membayangkan situasi di mana seorang ibu dan anak kandungnya menikah dengan pria yang sama. Di sebuah tempat di mana prostitusi tidak hanya ada, tetapi juga diakui secara hukum. Serta tradisi pernikahan anak di bawah umur yang masih terus berjalan. Semua fenomena ini dianggap sebagai hal yang biasa di negara Bangladesh. Pemandangan kemacetan lalu lintas yang luar biasa terjadi langsung di Dhaka, Jantung kota Bangladesh yang sangat padat, di mana lampu lalu lintas seringkali hanya dianggap sebagai pajangan. Selain itu, setidaknya ada 4 generasi dalam satu keluarga di Bangladesh yang hidup tanpa memiliki sidik jari. Bagaimana cara mereka menjalani kehidupan dan beraktivitas di era digital modern seperti sekarang? Masih ada banyak sekali hal menarik dan baru lainnya yang belum terungkap. Mari bersama kami menelusuri berbagai fakta mencengangkan tentang negara ini. Bangladesh menghadapi kenyataan yang memprihatinkan dengan salah satu angka pernikahan anak tertinggi di dunia. Bayangkan, hampir sepertiga anak perempuan sudah dinikahkan sebelum mereka menginjak usia 15 tahun. Dan lebih dari 2/3 sebelum usia 18 tahun. Kebiasaan tragis ini merenggut mimpi serta potensi mereka. Dan seringkali membawa mereka ke dalam kehidupan rumah tangga yang penuh kesulitan serta kekerasan. Namun kisah ini tidak berhenti di situ saja. Di kalangan suku Mandi yang mendiami wilayah sekitar Mymensingh, sebuah komunitas yang beranggotakan sekitar 25.000 orang memiliki adat yang mengejutkan. Janda yang ingin menikah lagi harus memilih pasangan dari suku mereka. Biasanya seorang pria yang lebih muda dan belum menikah. Dalam aturan yang mengejutkan, anak perempuan dari janda tersebut juga harus menikah dengan pria yang sama. Yang seringkali baru disadari oleh sang anak ketika usianya sudah dewasa. Bagi banyak wanita di Bangladesh, menjalani kehidupan terasa seperti sebuah perjuangan yang berat. Pilihan lapangan kerja yang terbatas membuat mereka sangat bergantung pada suami. Dan tradisi menyediakan mas kawin semakin menambah beban hidup mereka. Namun, dalam sebuah kontras yang menarik, kaum wanita secara konsisten berhasil menduduki posisi politik tertinggi di negara tersebut. Khaleda Zia memecahkan rekor sebagai Perdana Menteri wanita pertama dari tahun 1991 hingga 1996. Dan Perdana Menteri yang menjabat saat ini juga seorang wanita. Para pemimpin hebat ini mengarahkan peta politik yang didominasi oleh kaum pria. Dengan menunjukkan ketahanan serta kekuatan yang luar biasa, kebijakan Bangladesh terhadap prostitusi juga membuatnya berbeda dari negara lain di Asia. Di saat banyak negara melarang praktik tersebut, Bangladesh justru melegalkannya pada tahun 2000. Diperkirakan ada sekitar 100.000 wanita dan anak perempuan yang berkecimpung di industri ini. Namun hanya sebagian kecil, sekitar 10%, yang bekerja atas dasar keinginan sendiri. Sisanya terpaksa terjebak atau dijual ke dalam kehidupan ini oleh orang asing, anggota keluarga, bahkan oleh suami mereka sendiri. Menambah ketidakadilan yang ada. Tingkat hukuman bagi pelaku perdagangan manusia sangat rendah, yaitu hanya 0,5%, yang mencerminkan adanya celah besar dalam sistem peradilan mereka. Apa pendapat Anda mengenai tradisi di mana seorang ibu dan anak perempuan bisa berakhir berbagi suami yang sama? Bagaimana menurut Anda hal ini memengaruhi kehidupan serta hubungan mereka? Bagikan pandangan dan perasaan Anda di kolom komentar di bawah ini. Kendaraan memenuhi setiap sudut ruang yang ada. Bahkan dengan orang-orang yang duduk di atas atap dan pagar pembatas. Ini bukan sekadar kekacauan lalu lintas biasa. Ini adalah pemandangan sehari-hari di Bangladesh yang membuat warga asing menggelengkan kepala karena tidak percaya. Dhaka, kota ibu kota negara ini, memiliki jumlah penduduk hampir 17 juta jiwa, namun hanya mempunyai sekitar 4.000 bos. Itu berarti hanya ada satu bus untuk setiap 4.250 penduduk. Tidak mengherankan jika bus-bus ini seringkali sudah berusia lebih dari 20 tahun, dengan kondisi penyok dan rusak akibat sering terserempet serta tabrakan. Bayangkan bus dengan kursi yang rusak, bekas terbakar, AC yang mati, lampu serta kaca jendela yang hilang, dan mengeluarkan asap hitam pekat dari pipa knalpotnya. Namun situasi bus tersebut barulah permulaan saja. Kereta api di Dhaka menghadirkan tingkat kegilaan yang jauh berbeda. Dengan kecepatan rata-rata 27 hingga 28 mil per jam. Kereta menjadi urat nadi bagi banyak orang. Orang-orang berdoa saat menunggu kereta datang. Pemilik tiket mengambil tempat duduk mereka. Sementara yang lain mempertaruhkan nyawa dengan memanjat ke atas atap, berpegangan pada bagian samping dan pagar pembatas. Cara perjalanan yang berbahaya ini seringkali berujung pada kecelakaan yang tragis. Sebagai contoh, sekitar 10.000 orang memadati kereta di stasiun, yang menyebabkan seringnya terjadi kecelakaan.
Sebuah insiden besar di wilayah Minai menyaksikan 30 orang terluka setelah terjatuh dari atap kereta akibat menabrak pohon. Peristiwa tragis lainnya pada bulan Juni tahun 2016 melibatkan 2 penumpang yang tewas tersengat listrik dan 2 lainnya terluka setelah menabrak kabel listrik di Chisan, wilayah Minai. Jangan lupa, Dhaka dijuluki sebagai ibu kota becak di dunia. Dengan jumlah fantastis sekitar 400.000 becak yang beroperasi di jalanan setiap harinya, menambah bauran kacau ini adalah bajaj yang tak terhitung jumlahnya, serta lebih dari 500.000 kendaraan tanpa izin, yang membuat pengaturan lalu lintas menjadi tugas yang hampir mustahil. Lampu lalu lintas. Mereka seringkali hanya berfungsi sebagai hiasan jalan. Hasilnya, Waktu perjalanan di Dhaka menjadi 2 hingga 3 kali lipat lebih lama dari waktu normal. Sarapan dimulai pada jam 8 pagi, dengan menu yang sangat istimewa, nasi fermentasi yang disebut panta, atau nasi berondong yang dikenal sebagai muri. Bayangkan memulai hari Anda dengan ledakan rasa yang telah disiapkan dan disempurnakan dengan penuh kasih sayang selama turun-temurun. pada jam 2 siang, Tibalah waktunya untuk makan siang, yang menyajikan dal, hidangan miju-miju yang dicincang halus dan dimasak perlahan yang menjadi menu utama di setiap rumah tangga Bangladesh. Proses pembuatan dan cita rasanya merupakan bukti dari keahlian kuliner negara ini. Makan malam di Bangladesh disajikan cukup larut, yaitu pada jam 11 malam. Dan hidangan tersebut seringkali menyertakan kombinasi unik antara susu dan nasi. Waktu makan yang tidak biasa, serta jenis hidangan yang disajikan ini memperlihatkan ritme kehidupan sehari-hari yang berbeda di sini. Salah satu aspek paling menarik dari kegiatan makan di Bangladesh adalah cara mereka menyantapnya. berbeda dengan di banyak negara lain. Makanan dinikmati sepenuhnya menggunakan tangan langsung. Tidak ada sumpit atau sendok di sini. Biasanya, Anda akan menemukan nasi atau roti chapati yang dipadukan dengan kari yang kaya rasa. nasi diaduk dengan kari menggunakan jari tangan. Atau chapati digunakan seperti roti untuk mencocol saus. Menjadikan setiap suapan sebuah perpaduan tekstur dan rasa yang menyenangkan. Dan jangan lupakan rasa pedasnya. Bangladesh sangat terkenal dengan bhut jolokia. Salah satu cabai terpedas di dunia yang memiliki tingkat kepedasan Scoville lebih dari 1 juta SHU. Sebagai perbandingan, semprotan Amerika yang digunakan untuk pertahanan diri memiliki tingkat kepedasan sekitar 1,6 juta SHU. Sedangkan paprika berkisar antara 0 hingga 100 SHU. Bayangkan saat menggigit satu buah bhut jolokia, rasanya seperti memakan 100.000 paprika sekaligus. Jika Anda berkunjung ke Bangladesh selama musim panen, Anda akan disuguhi pemandangan yang memanjakan mata. Bayangkan ladang-ladang pertanian berubah menjadi hamparan karpet merah cerah dari cabai yang matang, di mana negara ini menghasilkan sekitar 3.000 ton cabai merah setiap tahunnya. Tetaplah bersama kami, karena apa yang akan Anda dengar selanjutnya jauh lebih mencengangkan. Namun sebelum kita mulai, saya punya satu permintaan singkat selama 10 detik untuk Anda semua. Jika Anda berkenan membantu kami, silakan tekan tombol berlangganan itu. Hal tersebut akan sangat berarti bagi kami. Sebagai imbalannya, kami berjanji untuk terus membuat tayangan ini menjadi lebih baik lagi untuk Anda. Apakah kita sepakat? Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjalani hidup jika Anda tidak memiliki sidik jari? Bagaimana cara Anda membuka kunci ponsel? Melakukan perjalanan? Atau bahkan untuk mendapatkan kartu identitas? Selamat datang di dunia keluarga Sharker dari wilayah Rahi Utara di Bangladesh, di mana 4 generasi telah hidup dengan kondisi langka ini. Kenalkan Apu Sharker, yang telapak tangannya sehalus batu pualam. Sama sekali bersih tanpa adanya garis sidik jari. Meskipun kakek Apu dahulu hidup tanpa banyak mengalami kendala, dunia modern saat ini menghadirkan tantangan yang unik. Sidik jari sangat penting untuk segala hal mulai dari perjalanan udara hingga keamanan ponsel dan kartu identitas nasional. Jadi, Apa yang terjadi jika Anda tidak memilikinya? Pada tahun 2008, Bangladesh mulai menerbitkan kartu identitas untuk semua orang dewasa. Ketika petugas bertemu dengan ayah Apu, Am Sharker, mereka merasa bingung dengan tidak adanya sidik jari pada tangannya dan akhirnya menerbitkan kartu identitas tanpa data tersebut. Pada tahun 2 Transition 10, urusan menjadi lebih rumit ketika sidik jari diwajibkan untuk pembuatan paspor dan surat izin mengemudi. Meskipun telah mencoba berulang kali, Am hanya bisa mendapatkan paspor dengan melampirkan surat keterangan medis dan tetap tidak bisa memperoleh surat izin mengemudi. Bahkan setelah dia dinyatakan lulus ujian, dia membawa resi pembayaran kemana-mana. Namun denda polisi tetap menjadi kendala rutin karena petugas tidak dapat memahami kondisi medis yang dialaminya.
pada akhir tahun 2016. Pemerintah Bangladesh mewajibkan seluruh warga negara untuk menyerahkan sidik jari demi basis data nasional. Yang juga digunakan untuk pengaturan kartu SIM ponsel. Ini berarti Apu dan anggota keluarga pria lainnya tidak dapat membeli kartu SIM sendiri, sehingga mereka harus bergantung pada kartu yang dibeli atas nama ibunya. Kondisi yang membingungkan ini disebabkan oleh mutasi genetik langka yang dikenal sebagai adermatoglyphia. Kondisi ini tidak hanya menghilangkan sidik jari, tetapi juga menyebabkan kulit menjadi kering dan mengurangi produksi keringat pada telapak tangan serta kaki, sehingga membuat tubuh mereka sulit untuk melepaskan panas. Olahraga. Sama sekali tidak bisa dilakukan. Berenang. Sebuah tantangan besar. Mereka harus menjaga tubuh tetap dingin dengan kompres es dan pendingin ruangan sepanjang tahun. Adermatoglyphia sangat jarang terjadi, sehingga seringkali dijuluki sebagai penyakit penundaan imigrasi. Kondisi ini pertama kali dicatat pada tahun 2007 ketika seorang wanita asal Swiss mengalami penundaan di bandara karena dia tidak memiliki sidik jari. Mana mungkin ibu belum mengetahui hal ini? Tetapi Bangladesh dikenal sebagai pabrik pakaian dunia, dengan mengekspor tekstil senilai sekitar 40 miliar dolar setiap tahunnya ke pasar internasional. Sekitar 3.500 pabrik pakaian di Bangladesh memproduksi barang-barang untuk merek mode global terkemuka seperti Levi's, Zara, H&M. Negara ini menyaingi dominasi China dalam industri mode, dengan memproduksi pakaian tren untuk masyarakat modern di seluruh dunia. Namun, di balik kemegahan industri mode ini terdapat kenyataan yang sangat kontras. Para pekerja yang berdedikasi di Bangladesh bekerja tanpa kenal lelah di pabrik-pabrik yang sudah tua, seringkali dengan upah kurang dari $100 dalam sebulan. Orang-orang ini menghadapi banyak kesulitan seperti keterlambatan gaji, tidak adanya asuransi, serta ketiadaan kontrak kerja resmi. masa depan mereka tetap tidak pasti. Salah satu contoh nyata dari kondisi kerja yang buruk ini adalah runtuhnya pabrik secara tragis di Safar, Dhaka, pada tahun 2013, yang melukai 2.500 orang dan merenggut lebih dari 1.100 nyawa. Mari kita beralih untuk melihat pakaian adat yang unik dari Bangladesh. Pernahkah Anda melihat lungi? Itu adalah pakaian tradisional berbentuk seperti rok yang dikenakan oleh para pria di Bangladesh. Mereka dengan santai membetulkan dan mengikatnya kembali di tempat umum, sebuah pemandangan yang bisa menjadi kejutan budaya tersendiri bagi pendatang baru. Di sisi lain, kaum wanita mempercantik diri dengan sari, pakaian yang menutup tubuh mereka dari kepala hingga kaki, sehingga hanya menyisakan bagian mata yang terlihat. Mengingat Bangladesh adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, menjaga kesopanan adalah hal yang utama. Di area pantai, Anda tidak akan melihat pakaian bikini. Sebaliknya, para wanita tetap mengenakan kain sari, bahkan saat sedang menikmati suasana tepi laut. Jika Anda melihat bikini dijual di toko-toko, pakaian tersebut dimaksudkan untuk dikenakan di balik kain sari demi menjaga kesopanan. Meskipun pendapatan para pekerjanya relatif kecil, industri pakaian ini memberikan kontribusi yang sangat besar, yaitu 80% dari total pendapatan ekspor Bangladesh, dengan menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya. Paradoks ini menyoroti pentingnya nilai ekonomi industri tersebut yang berbanding terbalik dengan kondisi kerja mereka yang memprihatinkan. dan sekarang, Coba lihat isi lemari pakaian Anda. Apakah Anda melihat adanya label bertuliskan buatan Bangladesh? Apa kesan yang Anda miliki terhadap produk-produk yang dibuat di negara ini? Tindakan komentar di bawah dan beritahu kami tentang pengalaman Anda. Bayangkan sebuah tempat di mana sekolah bukan sekadar bangunan biasa, tetapi sebuah petualangan yang berlayar mengarungi aliran sungai. di Bangladesh, Hal ini menjadi kenyataan sehari-hari bagi banyak anak. Setiap hari, anak-anak naik ke atas perahu yang meluncur membelah jalur perairan untuk mencapai sekolah terapung mereka. Ya, benar-benar sekolah terapung. Akibat bencana banjir tahunan yang merendam 1/5 wilayah Bangladesh. Sebuah inisiatif luar biasa bernama Shidhulai Swanirvar Sangstha akhirnya lahir. Sekolah di atas perahu ini bukan hanya sarana pendidikan tetapi juga menjadi penyambung hidup bagi masyarakat setempat. Masing-masing perahu kayu ini memiliki panjang lebih dari 50 kaki dan lebar 10 kaki, yang berfungsi sebagai ruang kelas dengan fasilitas lengkap, perpustakaan, tempat bermain, bahkan pos kesehatan. Panel surya menjadi sumber energi untuk mengoperasikan lebih dari 100 komputer yang terhubung dengan internet, sehingga pembelajaran digital dapat terlaksana di wilayah terpencil ini. Berkat jasa arsitek sekaligus pengusaha visioner bernama Muhammad Rezwan, kini ada lebih dari 1.800 anak yang bisa tetap bersekolah, baik saat cuaca cerah maupun hujan.
Sistem sekolah terapung ini menjadi bukti nyata dari kecerdasan serta ketahanan manusia dalam mengubah kemalangan menjadi sebuah kesempatan untuk berkembang dan belajar. Namun Bangladesh menawarkan lebih dari sekadar solusi pendidikan yang inovatif. Tempat bersejarah dan warisan budayanya juga tidak kalah memikat. Ambil contoh Benteng Lalbagh di Dhaka. Benteng menakjubkan ini dibangun pada abad ke-17 oleh Pangeran Muhammad Azam, putra Kaisar Aurangzeb, yang memiliki sebuah masjid megah dengan 30 kubah, Kolam yang tenang, serta makam Bibi Pari yang indah, yaitu putri dari Shaista Khan. Benteng ini juga dilengkapi dengan ruang pemandian unik bergaya Turki yang menunjukkan kehebatan arsitektur pada masa itu. Selain itu, terdapat pula Ahsan Manzil yang dikenal dengan sebutan Istana Merah Muda yang terletak di dekat Sungai Buriganga. Didirikan pada tahun 1872, warna merah muda yang mencolok serta arsitekturnya yang megah menjadikan tempat ini sebagai salah satu landmark paling ikonik di Bangladesh. Saat ini, bangunan tersebut difungsikan sebagai museum yang memamerkan gaya hidup mewah para nawab, memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat sekilas kekayaan warisan budaya negara ini. Pernahkah Anda mendengar tentang garis perbatasan yang terlihat seperti potongan teka-teki gambar, di mana bagian-bagiannya tersebar dan saling mengunci dengan cara yang paling tidak terduga? Selamat datang di kisah memukau antara Bangladesh dan India, di mana perbatasan utara mereka adalah sebuah mahakarya yang rumit, yang bermula sejak lebih dari 300 tahun lalu pada masa Kaisar Mughal yang kuat saat berkuasa di Benggala. Saat ini, perbatasan kedua negara tersebut menjadi jaringan yang rumit dari daerah kantong wilayah India yang berada di dalam wilayah Bangladesh, serta daerah kantong wilayah Bangladesh yang berada di dalam wilayah India. Menyerupai boneka bersarang Rusia, Pengaturan yang aneh ini sempat membuat banyak orang kehilangan status kewarganegaraan. tanpa adanya akses ke layanan sosial yang mendasar. Namun sebuah kesepakatan bersejarah pada bulan Juni 2015 bertujuan untuk mengubah semua kondisi itu. Perdana Menteri India Narendra Modi dan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina memutuskan untuk saling bertukar 200 daerah kantong wilayah. Sebuah langkah besar yang memungkinkan masing-masing negara untuk menyatukan lahan-lahan tersebut sepenuhnya ke dalam wilayah kedaulatan mereka. Kesepakatan ini sebenarnya bukan sebuah ide baru. Rencana ini pertama kali diusulkan pada tahun 1974, namun menghadapi berbagai kendala setelah peristiwa pembunuhan bapak pendiri Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, pada tahun 1975, serta pergolakan politik yang terjadi setelahnya. Pertukaran daerah kantong wilayah ini memberikan dampak bagi sekitar 50.000 orang dan mencakup lahan seluas kurang lebih 17.000 hektar. Menjadi sebuah keberhasilan diplomasi yang mengubah jalan hidup masyarakat. Orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kewarganegaraan akhirnya mendapatkan status warga negara. Akses layanan sosial, Pendidikan, serta fasilitas kesehatan mengakhiri tahun-tahun yang penuh ketidakpastian dan kesulitan. menariknya, Daerah-daerah kantong ini merupakan sisa dari kesepakatan tanah feodal dari berabad-abad yang lalu, di mana para tuan tanah setempat saling menukar wilayah tanpa memikirkan kerumitan di masa depan. Kesepakatan tahun 2015 berhasil menyelesaikan keanehan ini, mempererat hubungan antara kedua negara, serta menormalkan kembali kehidupan para penduduk yang terdampak. Sebuah permata menarik yang terletak di kawasan Asia Selatan, berbagi garis perbatasan dengan India di 3 sisi wilayahnya dan Myanmar di bagian tenggara, dengan Teluk Benggala yang indah membentang di sebelah selatan, dengan jumlah penduduk yang fantastis mencapai lebih dari 160 juta jiwa. Negara ini dengan bangga masuk dalam jajaran 8 besar negara dengan populasi terbanyak di planet ini. Kota ibu kotanya yang padat, Dhaka, sangat terkenal dengan tingkat kepadatan penduduknya yang luar biasa. Berada di posisi kedua setelah Mumbai di India, dengan jumlah mencapai 35.000 orang per kilometer persegi. Di kota Dhaka, proses urbanisasi yang cepat serta pertumbuhan penduduk yang tinggi telah menyebabkan masalah kemacetan lalu lintas yang sangat parah. Jalan-jalan dipenuhi oleh sepeda motor dan becak yang tak terhitung jumlahnya, memicu polusi udara serta polusi suara yang serius. Sayangnya, kondisi ini juga memengaruhi tingkat kenyamanan hidup yang tetap menjadi tantangan berat bagi sebagian besar warga di sana. Hal yang menarik adalah Bangladesh merupakan satu-satunya negara yang menggunakan bahasa Bengali sebagai bahasa resmi mereka, memberikan sebuah identitas budaya yang unik. Bendera nasionalnya seringkali dikira sama dengan bendera negara Jepang karena adanya lingkaran di bagian tengah. Namun perbedaannya terletak pada latar belakang yang berwarna hijau, melambangkan hamparan alam yang subur di negara tersebut. Saat tinggal di Bangladesh, Anda dapat merasakan gaya hidup yang penuh kemewahan,
yang terlihat sangat kontras jika dibandingkan dengan pengalaman di Amerika Serikat, sebuah negara yang terkenal dengan para miliardernya. Di negara ini, biaya hidup jauh lebih murah, memungkinkan seseorang untuk menikmati standar hidup yang lebih mewah jika dibandingkan dengan standar rata-rata di Amerika. Menjelajahi Bangladesh menawarkan sebuah perjalanan yang memikat ke dalam sebuah negara yang penuh warna dan beragam di Asia Selatan. Sangat cocok bagi para pelancong tunggal yang penuh rasa ingin tahu untuk menyelami berbagai pengalaman baru. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah selama bulan-bulan musim dingin dari November hingga Februari, saat cuaca terasa sejuk dan kering. Sangat ideal untuk menjelajahi situs bersejarah di Dhaka, mengikuti tur satwa liar di Sundarbans, atau menikmati festival budaya seperti Pohela Boishakh. Musim panas. Dari Maret hingga Juni, membawa kondisi cuaca yang panas dan lembab, sangat cocok untuk petualangan di kawasan perbukitan Chittagong atau liburan pantai di Cox's Bazar. Sementara musim monsun dari Juni hingga Oktober mengubah pemandangan alam menjadi surga hijau yang subur, terutama terlihat sangat memukau di wilayah Sylhet dan lahan basah Haor. Bepergian di dalam negara Bangladesh juga tergolong terjangkau. Dengan tiket penerbangan domestik biasanya berkisar antara 50 hingga $100. Perjalanan kereta api sekitar 10 hingga $30 tergantung kelasnya. Dan tiket bus biasanya kurang dari $20 untuk perjalanan jarak jauh. Transportasi lokal juga sangat mudah ditemukan dengan adanya becak, Bajaj berbahan gas CNG. serta aplikasi layanan berbagi tumpangan. Jika Anda menyukai tayangan video hari ini, Silakan tekan tombol suka dan jangan lupa untuk berlangganan di saluran ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan kami. Klik pada video yang muncul di layar Anda saat ini. Saya yakin Anda akan menyukai konten tersebut. Tuliskan komentar di bawah mengenai negara mana lagi yang ingin Anda lihat dibahas di saluran kami berikutnya. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.